9 motivasi beberes rumah di bulan puasa 2026. Rumah rapi, bersih, nyaman. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, semoga sehat dan bahagia terus ya. Rasanya baru kemarin kita sibuk cari resep takjil di media sosial. Sekarang sudah masuk bulan puasa 2026 saja ya. Menjelang lebaran begini, fenomena rumah yang mendadak jadi kapal pecah karena tumpukan paket belanjaan online dan cucian yang menggunung itu rasanya lebih nyata daripada hilal di ufuk barat. Ibu pasti merasa kalau tenaga ini rasanya seperti baterai ponsel yang sudah minta dicas tapi stop kontaknya jauh. Apalagi kalau melihat pojok ruangan yang debunya sudah setebal dosa-dosa kita di masa lalu. Padahal ada sebuah artikel kesehatan yang menyebutkan kalau lingkungan rumah yang bersih itu adalah kunci utama agar mental kita tidak gampang meledak saat menahan lapar. Jadi, mari kita bahas 9 motivasi biar semangat beberes rumah tetap membara walaupun kerongkongan sudah sekering gurun Sahara. Motivasi pertama yang paling masuk akal adalah bayangan. Kalau tiba-tiba ada mertua atau saudara jauh yang mendadak video call atau malah mampir buat buka puasa bareng. Bayangkan wajah mereka saat melihat tumpukan baju di atas sofa yang sudah menyerupai Gunung Merapi. Tentu, ibu tidak mau reputasi sebagai menantu idaman runtuh dalam sekejap hanya karena malas memegang sapu. Jadikan rasa was-was itu sebagai bahan bakar untuk mulai menyisir debu di bawah kolong meja karena kebersihan rumah adalah tameng harga diri kita di depan keluarga besar. Percaya deh Bu, kalau ternyata lebih baik pegal karena menyapu sekarang daripada telinga panas mendengar sindiran halus saat kumpul lebaran nanti. Nomor yang kedua adalah coba ibu bayangkan betapa indahnya momen tadarus atau salat taraweh di rumah kalau suasananya wangi dan lantai licin, kinclong tidak terasa berpasir saat sujud. Kalau rumah berantakan, fokus kita bukan lagi ke doa, tapi malah sibuk memikirkan cucian piring yang belum dibilas atau bau sampah yang mulai mengusik penciuman. Menjadikan rumah sebagai surga kecil di bulan suci ini adalah bentuk ibadah yang pahalanya luar biasa karena membuat penghuni rumah lainnya merasa betah dan tenang. Jadi saat ibu sedang lemas, ingatlah kalau setiap ayunan kain pel itu adalah cara kita memuliakan bulan penuh berkah ini. Motivasi ketiga berhubungan erat dengan kesehatan dompet kita di akhir bulan nanti yang biasanya sering menangis karena pengeluaran yang tidak terkontrol. Dengan beberes rumah secara teliti, seringkali kita justru menemukan harta karun tersembunyi seperti uang 50 ribuan di saku celana lama atau stok minyak goreng yang terselip. Kegiatan ini membantu kita menyadari kalau sebenarnya kita punya banyak barang yang masih bagus, sehingga tidak perlu lagi tergiur promo flash sale yang sering muncul di layar ponsel. Ibu jadi bisa lebih hemat dan mengalokasikan uangnya untuk sedekah atau keperluan hari raya yang jauh lebih mendesak. Keempat, kegiatan bersih-bersih rumah ini sebenarnya adalah olahraga terselubung yang sangat efektif untuk membakar kalori tanpa harus pergi ke pusat kebugaran. Anggap saja gerakan mengelap jendela atau menyikat kamar mandi sebagai latihan kardio yang akan membuat baju lebaran tahun lalu tetap muat dipakai saat hari kemenangan tiba. Daripada hanya rebahan sambil menunggu beduk maghrib yang rasanya lama sekali, lebih baik bergerak aktif agar sirkulasi darah lancar dan badan tidak terasa kaku. Tubuh yang aktif bergerak justru akan membuat waktu terasa berjalan lebih cepat. Dan tiba-tiba saja azan sudah berkumandang. Kelima, rumah yang tertata rapi akan sangat membantu meminimalisir drama emak-emak yang kehilangan kunci motor atau remote televisi di saat genting. Ibu pasti sering merasa emosi mendadak naik
hanya karena hal sepele seperti mencari gunting yang entah sembunyi di mana, padahal sedang buru-buru menyiapkan hidangan. Dengan meletakkan barang pada tempatnya, ibu sudah menyelamatkan stok kesabaran yang sangat terbatas selama menjalani ibadah puasa ini. Ketenangan pikiran itu mahal harganya, dan itu semua dimulai dari rumah yang tertata dengan apik tanpa ada barang berserakan yang menghalangi jalan. Motivasi keenam adalah menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak-anak kita, agar mereka tidak rewel selama di rumah saja. Ibu tentu paham kalau anak kecil itu hobinya bereksperimen, dan rumah yang kotor bisa menjadi sarang penyakit yang membuat mereka jatuh sakit di momen penting. Rumah yang bersih membuat anak-anak bisa bermain dengan bebas di lantai tanpa ibu perlu berteriak melarang mereka karena takut baju mereka kotor. Kebahagiaan mereka adalah energi tambahan bagi kita untuk tetap semangat merawat rumah sepenuh hati. Ketujuh, ingatlah kalau rumah yang bersih mencerminkan hati yang tenang dan siap menerima segala kebaikan serta keberkahan di malam Lailatul Qadar. Sulit rasanya mengharapkan kedamaian batin kalau pemandangan di depan mata adalah tumpukan kardus bekas belanjaan yang memenuhi sudut ruangan. Dengan membuang barang yang tidak lagi digunakan, ibu sebenarnya sedang melakukan detoksifikasi lingkungan yang berdampak positif pada suasana hati seluruh anggota keluarga. Suasana rumah yang segar dan lapang akan memicu ide-ide kreatif, bahkan mungkin ide bisnis baru untuk menambah penghasilan keluarga. Kedelapan, jadikan momen beberes rumah ini sebagai ajang untuk melatih kerja sama tim dengan suami dan anak-anak agar mereka tidak hanya jadi penonton. Berikan mereka tugas ringan seperti mengelap meja atau merapikan rak sepatu agar mereka juga merasa memiliki tanggung jawab terhadap kenyamanan tempat tinggal. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengobrol santai dengan mereka tanpa gangguan gawai sambil menyelesaikan pekerjaan rumah yang menumpuk. Kebersamaan yang hangat saat bekerja bersama akan menjadi kenangan manis bagi anak-anak saat mereka dewasa nanti. Kesembilan, atau yang terakhir, pandanglah hasil akhir dari kerja keras ibu yang membuat rumah terlihat seperti hotel berbintang meskipun tanpa perabotan mahal. Rasa puas saat melihat lantai berkilau dan udara terasa sejuk tanpa bau apek adalah kemewahan yang bisa ibu ciptakan sendiri. Dengan tangan dingin tersebut, keberhasilan menaklukkan kemalasan di tengah kondisi fisik yang sedang berpuasa adalah sebuah pencapaian mental yang sangat patut untuk diapresiasi tinggi. Ibu adalah pahlawan tanpa tanda jasa di balik kenyamanan setiap sudut rumah yang dinikmati oleh suami dan anak-anak. Memang terkadang kita merasa seperti robot yang tidak ada habisnya mengerjakan urusan domestik, sementara orang lain mungkin sedang asik bersantai. Namun jika direnungkan kembali, rumah yang berantakan sebenarnya adalah tanda kalau ada kehidupan yang aktif dan penuh warna di dalamnya. Terlalu menuntut kesempurnaan setiap saat juga tidak baik bagi kesehatan jiwa, karena kita hanyalah manusia biasa yang butuh istirahat. Mari kita berdamai dengan keadaan sambil pelan-pelan merapikan apa yang bisa kita jangkau hari ini tanpa perlu memaksakan diri secara berlebihan. Ibu jangan sampai kehilangan kegembiraan hanya karena terobsesi dengan standar rumah estetik di media sosial yang seringkali tidak realistis itu. Optimisme harus tetap dijaga, karena setiap tetap keringat yang keluar saat merawat rumah akan menjadi saksi keikhlasan ibu dalam mengabdi pada keluarga. Semoga dengan rumah yang lebih rapi dan nyaman, ibadah kita di sisa bulan Ramadan ini menjadi lebih khusyuk dan penuh makna. Semangat terus buat semua ibu hebat di luar sana yang sedang berjuang menata dunianya dari dalam rumah sendiri. Selamat melanjutkan ibadah, dan mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang bersih serta rumah yang jauh lebih rapi. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.